Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Sabdi, NIM 21130084. Di sini saya bertujuan untuk mengerjakan ujian akhir semester pada mata kuliah Praktik Sistem Kendali Cerdas. Langsung saja. Soal yang pertama di sini, sebuah restoran di suatu daerah meminta kepada para pengunjung untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan dan makanan yang ada pada restorannya. Restoran tersebut membuat skala penilaian 1 sampai 10. Di sini yang akan dinilai adalah pelayanan sama makanan. Pelayanan tersebut bagiannya adalah ada yang pelayanan jelek, sedang, dan bagus. Sedangkan terhadap makanannya ada buruk dan lezat. Di sini penilaian tersebut bertujuan untuk beberapa tip yang diperoleh karyawan tersebut. Jadi tip tersebut bagiannya ada yang sedikit, sedang, dan banyak. Jadi langsung saja mengerjakan soal ini dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Langsung saja ke Fazi. Di sini outputnya tadi berapa tip yang diperoleh karyawan, dan inputnya terdiri dari 2 input, maka saya akan menambahkan inputnya di sini. Input yang terdiri dari pertama pelayanan, oke. Yang kedua makanan. Jadi beginilah 2 input, maka yang dihasilkan adalah berapa tip yang dihasilkan suatu karyawan. Dari pelayanan sendiri terdapat beberapa bagian. Pertama, pada soal tadi, pelayanan dengan jelek, sedang, bagus, makanan buruk dan lezat. Pelayanan jelek, jadi di sini saya membuat penilaian jelek itu dari 1 sampai dengan 4 itu nilainya jelek. Sedangkan sedang itu nilainya dari nilai 4, 6, 8 itu 7,5. Itu nilainya sedang. Dan bagus dari nilainya 7,5. 7,5, 10. Dan begitu juga dengan makanan. Makanan itu dari parameter 1 sampai dengan 10. Dan pertama, buruk itu dari nilai 1 sampai dengan nilai 5. Untuk lezat dari nilai 5 sampai dengan nilai 10. Itu untuk makanan.
buruk dan lezat. Jadi untuk tip, parameter tip itu dari nilainya itu dari 5 sampai dengan 25. Untuk sedikit saya akan membuat dari 5 sampai dengan dibuat di sini 13. Sedangkan sedang itu jadi dari parameter-parameter yang tadi, maka di sini apabila suatu pengunjung memberikan penilaian terhadap satu karyawan dengan pelayanannya nilainya misalnya 4 dan makanannya nilainya 5, maka tip yang diperolehnya 15 dari parameter 5 sampai dengan 25. Jadi seandainya apabila suatu pengunjung memberikan nilai 1 untuk pelayanan dan 1 untuk makanan, maka tipnya sedikit, 7,6. Dan apabila memberikan pelayanan dengan nilai 3 dan makanan nilai 9, maka tip yang diperoleh 16,4. Dan begitu juga dengan untuk memberikan penilaian yang lain yang bisa dimasukkan pada input ini. Dan kemudian untuk soal yang nomor 2, di sini simulasikan menggunakan MATLAB data berikut menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation untuk memprediksi persentase penduduk buta huruf di Indonesia. Di sini ada data-datanya setiap dalam provinsi. Maka data ini pertama dipindahkan ke dalam file Excel. Nih. Di sini data yang ada pada soal dipindahkan. Ini data target, di sini data pada setiap tahun. Dan langsung pada MATLAB tool. Jadi di sini langsung pertama mengimport data. Sebelumnya di pada workspace belum dimasukkan datanya. Pertama data input, baru yang kedua data target. Jadi pertama masukkan nilai inputnya yang terdiri dari data setiap tahun, copy, dan langsung dipastikan. Lalu close saja. Dan yang kedua data target. Begitu juga copy, close. Import. Di sini yang kita masukkan tadi ada data input dan data target. Lalu langsung input untuk target, input untuk data input, import. Oke.
target, data target import. Oke, langsung close. Di sini soalnya dengan persentase buta huruf. Persentase buta huruf. Jadi data dengan nama data buta huruf. Input create, oke. Lalu langsung close saja. Jadi hasil data tersebut berbentuk seperti ini. 4 input yang terdiri 4 input dan 1 output. Jadi di sini langsung memasukkan input. Begitu juga di simulate input di target. Kembali ke train dan langsung train network. Jadi hasil datanya dapat dilihat pada data berikut. Buta huruf. Untuk membandingkannya dapat dibandingkan dari data sebelumnya. Di sini data sebelumnya itu 0,106, sedangkan hasil simulasinya 0,108. Jadi hasil dari data sebelumnya dengan data target simulasi tidak jauh berbeda, maka simulasi tersebut bisa dikatakan berhasil. Sementara untuk hasil dari errornya, jadi data error tersebut apabila dibandingkan dengan data sebelumnya, maka hasil data error itu sangat kecil. Jadi simulasi ini berhasil, bisa dikatakan berhasil. Demikian, beginilah yang dapat saya jelaskan. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.